Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di Sistem Analysis and Design. Pada episode kali ini saya akan membahas chapter 7 atau bab 7, yaitu pengembangan strategi. Nah, tujuan dari bab ini adalah menjelaskan konsep software dari service atau layanan, kemudian mendefinisikan web dan komputasi awan atau cloud komputasi, menjelaskan alternatif akuisisi perangkat lunak termasuk strategi pengembangan perangkat lunak yang tradisional dan yang berbasis web. Kemudian menjelaskan pilihan perangkat lunak outsourcing termasuk lepas outsourcing dan penyedia layanan. Nah, selain itu juga menjelaskan keuntungan kerugian dari pengembangan perangkat lunak yang ada di rumah ataupun di kantor. Kemudian menjelaskan analisis biaya dan manfaat, cost and benefit, dan alat analisis keuangan. Menjelaskan perbedaan antara permintaan, proposal atau RFP, dan permintaan untuk kutipan atau RFQ. Kemudian menggambarkan dokumen persyaratan dari sistem. Selain itu juga menjelaskan transisi dari analisis sistem untuk desain sistem dan pentingnya prototyping. Kemudian mendiskusikan pedoman untuk desain dari sistem, dan terakhir yaitu menjelaskan tren pengembangan perangkat lunak atau software. Nah, terkait dengan bab ini, di bab sebelumnya menggambarkan tentang kegiatan dari analisis sistem. Nah, di bab ini juga menjelaskan tentang transisi ke desain sistem, kemudian ke prototype, dan sistem pedoman dari desain tadi atau kebijakan dari sistem tadi. Kemudian di bab ini juga diakhiri dengan diskusi tentang tren pengembangan software yang ada. Nah, membangun ikhtisas strategi ini memilih jalur pembangunan yang terbaik adalah sebuah keputusan yang penting untuk mengharuskan perusahaan mempertimbangkan 3 topik utama. Yang pertama yaitu dampak dari internet atau pengaruh dari internet untuk pengembangan strategi tadi. Kemudian yang kedua tentang pilihan software outsourcingnya atau sewa softwarenya. Kemudian alternatif yang ketiga yaitu pengembangan perangkat lunak yang dilakukan sendiri atau di rumah, di sini dilakukan oleh perusahaan sendiri tanpa harus menyewa atau melakukan dengan pihak yang lain. Kemudian dampak dari internet yaitu software sebagai service atau layanan. Software sebagai service di sini 25% dari semua perangkat lunak bisnis yang baru ini digerakkan sebagai layanan tahun 2011, sedangkan nilai industri SAS akan tumbuh menjadi 40 miliar dolar. Nah, ini contoh dampak dari internet. Kemudian dampak dari internet ini terkait dengan tradisional versus berbasis web. Ini pengembangan sistemnya bagaimana? Nah, ini terkait dengan pembangunan tradisional ya. Nah, desain dari sistem ini dipengaruhi oleh masalah-masalah kompatibilitas dari sistem. Kemudian sistem dirancang juga untuk berjalan dengan jaringan atau network dari perusahaan dan wide area lokal area atau terkait juga dengan jaringan internet. Kemudian sistem seiring dengan memanfaatkan link internet dan sumber daya, tetapi fitur berbasis web ini diperlakukan sebagai perangkat tambahan, bukan untuk elemen inti dari desain. Nah, dampak dari internet berikutnya yaitu tradisional dan berbasis web. Pengembangan dari sistem ini, pembangunan berbasis web. Sistem ini dikembangkan dan disampaikan dalam kerangka kerja berbasis internet seperti net atau web space. Meskipun ada kecenderungan besar menuju arsitektur berbasis web, banyak perusahaan yang tergantung pada sistem tradisional, yaitu manual. Dampak dari internet ini kalau misalkan dicontohkan yaitu bisa melihat future yaitu web 2.0 atau cloud computing. Nah, ini semuanya istilahnya berbasis di atas awan ya, di dunia maya.
Nah, ini contoh ya, contoh terkait dengan pengembangan platform web 2.0 ya, akan meningkatkan pengalaman interaktif, memasuki wiki atau Wikipedia atau blog dan lain sebagainya, dan aplikasi jaring sosial lainnya. Kemudian cloud computing ini bisa membawa daya komputasi yang sangat besar untuk bisnis dan pengembangan internet pribadi maupun perusahaan. Nah, outsourcing ini pertumbuhan outsourcing, sebuah perusahaan yang menawarkan solusi outsourcing disebut juga penyedia layanan. Kemudian penyedia layanan aplikasi ada ASP ya. Kemudian layanan bisnis internet atau Internet Business Service IBS ya. Ini juga disebut juga sebagai pengelola hosting. Kemudian outsourcing, biaya outsourcing. Nah, ini terkait dengan sebuah model biaya, tetap digunakan biaya yang ditetapkan berdasarkan tingkat tertentu dari layanan dan dukungan dari pengguna. Nah, ini biasanya terkait dengan kita outsource apa. Nah, itu biayanya menentukan jenis layanan yang diberikan. Kemudian sebuah model berlangganan ini memiliki biaya variabel berdasarkan jumlah pengguna atau workstation yang memiliki akses ke aplikasi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya yaitu sebuah model penggunaan atau transaksi model yang mengenakan biaya variabel berdasarkan volume transaksi atau operasi yang dilakukan oleh aplikasi. Jadi tidak serta-merta biayanya fix semuanya, tapi semuanya variabel. Jadi misalkan total aplikasinya itu 100%, yang digunakan misalkan hanya 1/5-nya, ya biayanya hanya 1/5 dari total biaya yang ada. Atau berdasarkan volume dari transaksi, per transaksi dikenakan biaya outsourcing berapa. Nah, itu akan lebih murah daripada kita membayarkan biaya yang 100%. Outsourcing ini merupakan masalah dan kekhawatiran. Sistem informasi mission critical ini mengharuskan diserahkan hanya jika hasilnya adalah handal, solusi bisnis biaya menarik, dan cocok strategi bisnis jangka panjang bagi perusahaan. Nah, ini kaitannya dengan outsourcing tadi. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya outsourcing ini bisa diputuskan. Kemudian outsourcing juga dapat mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari dan dapat meningkatkan beberapa kekhawatiran. Outsourcing atau outsourcing. Nah, ini ada, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi outsourcing lepas pantai ya, outsourcing. Nah, ini merupakan outsourcing global. Banyak perusahaan yang mengirimkan teknologi informasi bekerja di luar negeri pada tingkat yang meningkat terus. Alasan utama untuk outsource di sini adalah sama outsourcing dalam negeri, biayanya relatif lebih rendah daripada bottom line-nya atau tingkatan paling bawah. Offshore outsourcing bagaimanapun juga melibatkan beberapa risiko dan kekhawatiran yang unik, karena pekerjaan dilakukan di negara yang mempunyai sumber daya tadi. Bisa jadi dicontoh ataupun bisa jadi datanya juga dibocorkan oleh negara yang melakukan pekerjaan tadi. In-house dari pengembangan software pilihan ini juga menjadi alternatif, yaitu membuat atau membeli software sendiri. Ini merupakan jadi keputusan bagi perusahaan. Pilihan antara berkembang dibandingkan dengan membeli perangkat lunak yang sering disebut membuat ataupun membeli atau membangun satu software atau sistem informasi, ini menjadi pilihan bagi perusahaan. Departemen Teknologi Informasi Perusahaan membuat atau membangun dan mengembangkan perangkat lunak
di rumah ataupun in-house ini kan ya artinya. Nah itu di dalam perusahaannya sendiri. Kemudian suatu paket perangkat lunak ini diperoleh dari penyediaan layanan atau vendor atau aplikasi kalau misalkan dibuatkan dari luar perusahaan. Kemudian mengembangkan software in-house di sini ini untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang unik. Kaitannya nggak ada yang jual sesuai dengan ciri dari perusahaan tadi, sehingga akhirnya mau tidak mau harus membuat sendiri. Kemudian yang kedua, meminimalkan perubahan ataupun prosedur bisnis dan kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Ya, kemudian yang ketiga, memenuhi kendala sistem yang ada. Yang keempat, memenuhi kendala teknologi yang ada, karena menyesuaikan dengan teknologi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan sumber daya internal dan kemampuan perusahaannya sendiri. Kalau membeli paket software, nah ini alternatifnya, yaitu biayanya bisa lebih rendah karena biasanya produk massal, sehingga kita bisa melakukan pembelian paket-paket program atau software dengan harga yang lebih murah daripada kita membangun sendiri. Kemudian yang kedua, membutuhkan sedikit waktu untuk melaksanakan pembangunannya atau membuatannya, sehingga dengan cara beli saja langsung bisa dinikmati hasil dari penggunaan software tadi. Yang ketiga yaitu terbukti handal dan tolak ukur kinerjanya dapat diandalkan, dapat diukur ya. Nah ini sudah terbukti karena bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan program paket software tadi. Kemudian membutuhkan staf pengembangan teknis, ini nggak perlu banyak-banyak sehingga sedikit saja sudah cukup. Kemudian upgrade di masa mendatang yang disediakan oleh vendornya. Masukan dari perusahaan lain ini juga menjadi pertimbangan dari pengembang software yang menjual paketan software tadi. Nah, menyesuaikan paket software. Nah ini Anda dapat membeli paket software dasar dari vendor yang akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah ada yang sifatnya ada open source, jadi bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan budaya dan ciri khas perusahaan tadi. Kemudian Anda dapat bernegosiasi langsung dengan vendor dari perangkat lunak untuk membuat perangkat tambahan untuk memenuhi kebutuhan Anda secara unik tadi dengan membayar sejumlah tertentu untuk perubahannya. Yang ketiga, Anda dapat membeli paket software dan membuat modifikasi sendiri. Apakah ini diperbolehkan oleh perusahaan vendornya tadi di bawah persyaratan lisensi dari software tadi atau perangkat lunak. Kemudian in-house dari pengembangan software sebagai pilihan di sini ya. Membuat pengguna aplikasi. Nah ini terkait dengan di dalamnya ada aplikasi penggunanya, interface dari penggunanya, kemudian ada bantuan ya, kemudian generator layar, generator laporan, kemudian ada properti yang sifatnya juga read only. Kemudian peran dari analis sistem. Nah ini kaitannya dengan pengembangan software. Ketika memilih perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, sistem analis sering bekerja sebagai tim evaluasi dan seleksi. Ya, jadi mengevaluasi perangkat atau hardware yang dibutuhkan dan software yang dibutuhkan, kemudian mana yang bisa digunakan, diseleksi. Nah, akhirnya menjadi bahan untuk inputan membuat software ataupun menggunakan software yang baru tadi. Tujuan utama dari evaluasi dan seleksi tim adalah untuk menghilangkan alternatif sistem yang tidak akan memenuhi persyaratan. Jadi katakanlah software harus spesifikasinya seperti ini, di bawah ini sudah nggak bisa digunakan, sehingga harus hilangkan persyaratan-persyaratan tersebut. Kemudian peringkat alternatif dari sistem yang layak yang bagaimana untuk softwarenya, dan menyajikan alternatif yang layak untuk manajemen dan keputusan akhir pengambil keputusan. Kemudian menganalisis biaya dan manfaat, cost and benefit-nya. Alat analisis keuangan yaitu analisis payback period ya. Kemudian yang kedua pengembalian investasi atau ROI. Kemudian net present value atau NPV.
Nah, menganalisis cost and benefit. Nah, ini dengan checklist, apa saja checklistnya. Nah, ini terkait dengan daftar masing-masing strategi pengembangan atau pembangunan yang sedang dipertimbangkan. Jadi dibuatkan satu list tersendiri. Kemudian kalau ini sudah sesuai diberikan tanda cawang dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi semua biaya dan manfaat untuk setiap alternatif dari pengembangan software tadi. Kemudian pastikan untuk menunjukkan bila biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan diterima. Kemudian pertimbangkan pertumbuhan masa mendatang atau masa depan dan kebutuhan skalabilitas. Nah, tingkat yang paling penting yang mana, yang di skala prioritaskan yang mana. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Kemudian termasuk biaya dukungan untuk hardware dan software di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan cost and benefit checklist, ini juga harus mempertimbangkan bagaimana menganalisis berbagai pilihan lisensi perangkat lunak atau software, termasuk biaya tetap dan formula berdasarkan jumlah pengguna dan transaksinya. Kemudian menerapkan alat-alat analisis keuangan untuk setiap alternatif yang ada. Dan yang terakhir di sini adalah mempelajari hasil dan menyiapkan laporan kepada pihak manajemen atau manajemen yang di atasnya. Nah, langkah evaluasi persyaratan dari sistem informasi yang pertama harus mengidentifikasi fitur utama atau fitur kuncinya. Kemudian yang kedua mempertimbangkan jaringan dan isu-isu terkait dengan web. Berikutnya yaitu volume estimasi dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Tentukan hardware, software, dan kendala-kendala personal terkait dengan penggunanya. Kemudian berikutnya yaitu siapkan request untuk proposal atau kutipan dari persyaratan sistem informasi tadi. Nah, langkah yang kedua yaitu mengidentifikasikan potensi vendor atau outsourcing pilihan yang ada. Nah, internet adalah pasar utama biasanya. Kemudian pendekatan lain adalah untuk bekerja dengan sebuah perusahaan konsultan yang menyediakan layanan outsourcing dari sistem informasi atau vendornya dia. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang berharga lain adalah sistem papan buletin internet yang berisi ribuan forum yang disebut juga dengan newsgroup. Nah, langkah ketiga, evaluasi alternatif. Nah, ini penggunanya yang ada siapa saja ya. Kemudian menguji aplikasinya sesuai dengan tujuan atau tidak. Kemudian benchmarking sebagai dasar patokan untuk membandingkan ya. Kemudian berikutnya mencocokkan setiap paket terhadap fitur RFP dan peringkat pilihan-pilihan yang ada. Langkah keempat, lakukan analisis biaya dan manfaat, cost and benefit, yaitu mengidentifikasi, menghitung TCO untuk setiap opsi yang Anda pertimbangkan. Yang kedua, ketika Anda membeli perangkat lunak atau software, apa yang Anda beli adalah lisensi perangkat lunak, ya, karena ini terkait dengan hak cipta dari perusahaan vendor sistem informasi tadi. Jika Anda membeli paket perangkat lunak, pertimbangkan persetujuan perawatan tambahan di masa yang akan datang untuk kebaikan atau operasional dari sistem informasi tadi. Kemudian langkah kelima yaitu siapkan sebuah rekomendasi. Anda harus mempersiapkan rekomendasi yang mengevaluasi dan menjelaskan alternatif-alternatif bersama-sama dengan biaya, manfaat, keuntungan, dan kerugian dari masing-masing pilihan yang direkomendasikan tadi. Jadi pilihan pertama, untung ruginya apa, ya manfaatnya apa, cost-nya berapa, ya, kayak gitu. Semua dibuatkan alternatif-alternatif seperti itu. Alternatif kedua juga sama, alternatif ketiga juga sama. Nanti di skala prioritaskan yang mana yang lebih diuntungkan. Ya. Kemudian pada titik ini Anda mungkin diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan dari sistem atau rekrutmen dari sistem yang formal dan menyampaikan presentasinya. Ini di langkah kelima.
Nah, di langkah ke-6 melaksanakan solusinya. Jadi kalau sudah diberikan langkah-langkah pengambilan keputusan sudah dibuat, yaitu langsung melaksanakan satu solusi. Pelaksanaan tugas akan tergantung pada solusi yang dipilih dari beberapa pilihan tadi. Kemudian sebelum perangkat lunak yang baru atau software yang baru menjadi operasional, Anda harus menyelesaikan semua langkah-langkah implementasi, termasuk memuat, mengkonfigurasi, dan menguji software yang ada tadi. Kemudian penggunanya juga diberikan pelatihan dan mengkonversi file data ke format-format sistem yang baru atau sistem yang sudah ada dan bisa terbaca. Nah, ini harus dikonversikan. Ini di langkah ke-6. Nah, kemudian penyelesaian analisis sistem dari tugasnya ya. Ini dokumen persyaratan dari sistem. Dokumen persyaratan dari sistem atau persyaratan spesifikasi dari software ini berisi dengan persyaratan sistem yang baru. Ini menggambarkan alternatif yang dipertimbangkan dan membuat rekomendasi spesifik untuk manajemen, seperti halnya kontraknya atau format, dan mengatur sehingga mudah dibaca dan digunakan oleh penggunanya dari file-file yang ada. Nah, terkait dengan presentasi ke manajemen, nah ini yang harus dipresentasikan, yaitu meringkas alternatif yang layak. Yang paling penting apa saja ya pilihan-pilihannya. Nah, ini diringkas jadi satu sebagai alternatif-alternatif pilihan. Kemudian menjelaskan mengapa evaluasi dan seleksi dari tim ini memilih alternatif yang disarankan tadi. Kemudian luangkan waktu untuk berdiskusi dan untuk pertanyaan dan jawaban yang ada. Jadi diskusi kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa harus sistem ini, kenapa harus sistem itu, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipersiapkan untuk jawaban-jawabannya. Kemudian keunggulannya apa, kekurangannya apa, harus juga dipersiapkan untuk jawaban-jawaban yang ada. Ini merupakan bagian dari presentasi. Ya. Kemudian yang keempat di sini adalah mendapatkan keputusan akhir dari manajemen atau menyepakati jadwal untuk langkah-langkah berikutnya dalam proses pengembangan sistem ini. Jadi keputusan akhir terletak setelah presentasi di sini. Keputusan dari manajemen mengembangkan sistem dengan model yang apa? Beli paketan atau mengembangkan sendiri. Beli paketan dengan paketan alternatif ini katakanlah. Nah, mana yang akan diambil? Alternatif pertama ya sudah, akhirnya alternatif pertama yang akan dibeli dan semuanya menyesuaikan dengan alternatif pilihan pertama tadi. Nih. Nah, kemudian terkait dengan presentasi ke manajemen juga, ini tergantung pada keputusan dari mereka, manajemennya tadi. Tugas berikutnya adalah menganalisis dari sistem yang akan menjadi salah satu dari sistem utama sebagai berikut di sini, yaitu mengimplementasikan alternatif dari outsourcing, sewa dari sistem informasi tadi. Kemudian alternatif berikutnya itu mengembangkan sistem in-house ya, sendiri di rumah kalau di Indonesia kan ya. Kemudian yang ketiga yaitu membeli atau menyesuaikan paket dari software kalau misalkan membeli paketan dari software yang ada. Kemudian yang keempat melakukan sistem pekerjaan tambahan dengan cara menganalisis. Dan yang kelima menghentikan semua pekerjaan yang lebih lanjut. Kemudian transisi ke desain dari sistem. Ini terkait dengan mempersiapkan desain dari tugas sistem tadi, yaitu sangat penting untuk memiliki dokumen persyaratan sistem yang mengerti secara akurat. Nah, ini dan terkait dengan desain logis dan fisik yang ada dalam sistem informasi tadi. Nah, desain logis ini mendefinisikan fungsi dan fitur dari sistem informasi dan menghubungkan antara komponen-komponen yang ada dari subsistem yang ada. Kemudian berikutnya yaitu desain fisik, tampilannya ya dari suatu sistem informasi adalah merupakan rencana untuk melaksanakan secara aktual dari sistem informasi tadi. Sehingga ini juga harus disesuaikan dengan tujuan yang dibutuhkan atau yang ada dalam perusahaan untuk penyusunan dari sistem informasi tadi. Kemudian terkait dengan gambaran. Nah, ini sebuah sistem efektif jika
mendukung keputusan bisnis dan memenuhi kebutuhan dari penggunanya sesuai dengan tujuannya atau tidak ya. Kemudian yang kedua, sebuah sistem yang handal jika menangani kesalahan input, kesalahan proses, kegagalan hardware, dan kesalahan manusianya. Nah, ini bisa ditangani sendiri oleh sistem tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu sebuah sistem adalah dipertahankan jika fleksibel, scalable, dan mudah dimodifikasi. Nah, ini merupakan sistem yang bagus kalau misalkan bisa melakukan secara fleksibel, scalable, dan mudah dimodifikasi. Kemudian gambaran lain yaitu mempertimbangkan pertimbangan dari penggunanya, yaitu hati-hati mempertimbangkan setiap titik di mana pengguna menerima output hasil dari proses tadi atau memberikan masukan inputnya ke dalam satu sistem, sehingga kalau misalkan terjadi kesalahan inputan, maka prosesnya juga akan salah, outputnya juga dipastikan sudah akan salah ya. Kemudian mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang terkait dengan virus dan lain sebagainya. Kemudian memberikan fleksibilitas terhadap sistem informasi dan penggunanya. Kemudian parameter standar bagaimana. Nah, gambaran yang lain yaitu terkait dengan pertimbangan data, memasukkan data dengan sesegera mungkin ya. Kemudian verifikasi data seperti yang dimasukkan inputannya. Kemudian gunakan metode otomatis dari entry data bila memungkinkan. Nah, ini misalkan saja dengan voice recognition. Nah, ini juga memungkinkan. Jadi kita input nggak harus mengetik, tapi dengan suara ya, dengan suara kita ngomong saja bisa terrecord semuanya dan menjadi digital. Nah, gambaran yang lain terkait dengan pertimbangan data, kontrol akses data masuk dan melaporkan semua entry atau perubahan nilai-nilai kritis secara coba-coba. Kemudian log setiap contoh entry data dan perubahan yang ada. Kemudian masukkan data sekali. Kemudian menghindarkan duplikasi data atau redundansi data. Kalau terjadi redundansi yang banyak sekali, maka database kita akan cepat sekali penuh dan banyak sekali sampah yang tidak kita perlukan. Kemudian pertimbangan arsitektur dari sistem informasi ini menggunakan desain yang modular sesuai dengan modul atau mengembangkan sendiri. Modul desain yang melakukan fungsi-fungsi tunggal lebih mudah untuk dipahami, kemudian mengimplementasikan dan memelihara dari modul desain tadi. Kemudian desain trade-off di sini atau tukar tambah ya. Tujuan desain ini sering bertentangan satu sama lain biasanya. Kita tukar tambah ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan banyak kekurangannya dari sistem yang baru. Ini juga jadi masalah. Kemudian kebanyakan keputusan desain trade-off yang akan Anda hadapi biasanya turun ke konflik dasar, kemudian akhirnya kualitas terkait dengan biaya juga. Ini pertimbangannya. Kemudian hindari keputusan yang mencapai penghematan jangka pendek tapi mungkin berarti biaya yang lebih tinggi di kemudian hari di jangka panjangnya. Ya, kecil-kecil pendek-pendek setiap periodenya, tapi secara total biayanya akan semakin besar jangka panjang. Nah, prototyping ini adalah metode prototyping terkait dengan sistem prototyping, kemudian mendesain satu prototyping lembaran, prototyping yang menawarkan banyak manfaat, kemudian pertimbangan potensi masalah. Nah, ini prototyping sih sebenarnya tujuannya adalah untuk mempresentasikan dari suatu sistem yang kita buat dengan cara bagaimana tampilan interface-nya kita bisa presentasikan, kemudian prosesnya sampai dengan outputnya. Bahkan model yang lama bisa digambar seperti gambar yang ada di layar ini. Jadi tampilannya bisa dikonsep dalam bentuk gambar, menu-menunya ini, kemudian kalau misalkan di dalam menu diproses apa saja yang harus dipilih, kemudian pilihan-pilihan tersebut menghasilkan report atau outputan dalam bentuk tampilannya seperti ini, misalkan seperti itu. Ini model yang lama sekali ya.
Tapi kalau model yang terkini mungkin harus dipresentasikan langsung dalam bentuk digital juga. Nah, prototyping merupakan alat ya. Jadi ini merupakan alat dari kasus atau permasalahan yang dihadapi perusahaan. Kemudian generator aplikasi ya secara umum untuk mengenerate software yang ada. Kemudian generator outputnya berupa laporan. Kemudian generator layar atau interface-nya. Nah, ditampilkan dalam bentuk menu-menunya. Kalau generator layar, mengembangkan layar, ya tampilannya apa? Kalau misalkan nggak bisa ditampilkan dalam bentuk sesungguhnya, digambarkan sesuai dengan kayak gambar ini, gambar di layar ini juga memungkinkan. Kemudian bahasa generasi keempat atau 4GL. Nah, ini memungkinkan untuk menampilkan menu-menu atau interface yang ada. Kemudian lingkungan generasi keempat membutuhkan apa saja, misalkan Android versi yang mana dan lain sebagainya. Nah, kemudian keterbatasan dari prototype di sini ya. Sebuah prototype adalah sistem yang berfungsi tetapi kurang efisien karena ini adalah aplikasi cepat ya yang untuk digunakan mempresentasikan dari suatu sistem daripada sistem yang sepenuhnya yang utuh yang dikembangkan. Jadi ini sistem yang hanya untuk tampilan yang bisa dipresentasikan saja. Jadi bukan sistem yang sesungguhnya. Kemudian sistem pengembang ini dapat mengupgrade prototype ke dalam sistem informasi yang akhir. Jadi ini masih harus dikembangkan, adjustment masih harus dimasukkan semuanya ya. Kemudian dengan menambahkan kemampuan-kemampuan yang ada, kemudian sampai dengan mencapai tujuan dari permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, jika tidak, maka prototipe tersebut akan dibuang, nggak ada fungsinya, ya. Atau kalau misalkan mau disesuaikan, harus disesuaikan atau di-adjustment sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi dikembangkan terus, dia lakukan adjustment sampai titik sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian dilihat dari komunitas teknologi informasi, kualitas dari perangkat lunak atau software akan lebih penting daripada sebelumnya. Nah, ini dengan mengembangkan sistem ya harapannya memang seperti itu. Jadi sistem atau software yang ada sekarang harus lebih baik dari software yang sebelumnya. Jangan sampai kebalikannya, lebih turun ya. Kemudian manajemen proyek akan menjadi fokus utama dari manajer teknologi informasi. Jadi kaitannya dengan proyek pengembangan sistem informasi tadi. Kemudian dilihat dari komunitas teknologi informasi, arsitektur berorientasi pada layanan, ya. Kemudian memberikan kelonggaran terhadap operasional, ya. Kemudian pertumbuhan perangkat lunak juga ada yang modelnya open source. Jadi source utamanya masih terbuka untuk dikembangkan di perusahaan-perusahaan yang lain atau sistem-sistem yang lain. Kemudian pengembangannya juga akan menggunakan lebih banyak dari layanan web, kemudian programmer akan terus menggunakan dengan bahasa yang dinamis. Nah, ini terkait dengan ringkasan, bab ini menjelaskan tentang strategi pengembangan sistem, kemudian penyusunan penyajian dokumen persyaratan sistem, dan transisi ke fase sistem selain siklus hidup pengembangan sistem. Kemudian tren penting yang memandang perangkat lunak atau software sebagai layanan, bukan produk, telah diciptakan menjadi pilihan akuisisi perangkat lunak yang baru. Kemudian analisis sistem harus mempertimbangkan lingkungan pengembangan dari sistem yang berbasis web. Kemudian ringkasan berikutnya juga terkait dengan peran sistem analis dalam proses pengembangan perangkat lunak atau software. Ini tergantung pada strategi pembangunan yang spesifik kalau in-house development ya. Kemudian faktor yang penting dalam memilih strategi pembangunan adalah total biaya kepemilikan dari pengembangan tadi. Kemudian proses mendapatkan software ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang tadi sampai 6-7 langkah tadi ya. Kemudian sebuah prototipe adalah model kerja dari sistem yang diusulkan dan dipresentasikan.
Nah, demikian ini adalah materi di chapter ini. Untuk tugas nanti akan diberikan di kelas. Kemudian sampai jumpa di episode selanjutnya di chapter berikut.